Sini, sini, sini. Tar. Nah, Udah. Gimana? oke, siapa Apa ini? yang mulai? Ini mic-nya. Oh ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari katalis dan katalisis. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri, dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Juli Tambunan dengan NIM 121230093. Saya sendiri Novaldi Masyaputra dengan NIM 121230005. Dengan saya Mahesa Surya Pratama dengan NIM 121230048. Saya Rahmat Talita Syawalia dengan NIM 121230012. Saya Tila Zaki Azhar dengan NIM 121220104. Baik, sekian dari perkenalan kami. Maka kami akan lanjutkan dengan penyampaian materi. Adapun konten-konten yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada sejarah katalis, kemudian pengertian katalis, kemudian beberapa gambaran mengenai katalis, seberapa besar katalis dapat mempercepat reaksi, dan bagaimana katalis dapat mempercepat reaksi. Next. Oke. Nah, kita di teknik kimia pasti sudah sering dan sudah mengenal yang katalis. Tapi yang kita tahu itu kan, katalis itu adalah suatu zat yang mempercepat reaksi. Kita tidak mengetahui lebih dalam mengenai katalis. Nah, di presentasi kali ini kami akan membahas lebih lanjut bagaimana itu katalis, bagaimana peranannya, serta bagaimana dia mempercepat suatu reaksi. Nah, dalam berbagai proses kimia, baik di alam maupun di industri, kecepatan reaksi kimia menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan efisiensi dan hasil suatu proses. Banyak reaksi itu jauh lebih cepat ketika ada zat yang bukan produk maupun reaktan biasa. Nah, ini yang disebut dengan katalis. Peran katalis ini tuh penting karena sebagian besar proses kehidupan dan industri itu tidak akan berjalan tanpa kehadiran katalis. Nah, kita akan mulai memasuki bagaimana itu katalis ditemukan. Nah, katalis ini sebenarnya sudah dimanfaatkan manusia selama lebih dari 2000 tahun. Awalnya itu, penggunaan katalis ini tuh terlihat dalam proses pembuatan anggur, keju, dan roti. Saat itu orang menyadari bahwa untuk membuat adonan atau fermentasi yang baru, mereka perlu menambahkan sedikit dari adonan atau fermentasi yang lama atau fermentasi sebelumnya. Nah, namun barulah pada tahun 1835 Berzelius mulai mengaitkan pengamatan para kimiawan sebelumnya. Ia berpendapat bahwa sejumlah kecil zat asing bisa sangat memengaruhi jalannya reaksi kimia. Kekuatan misterius yang terkait dengan zat tersebut disebut sebagai katalisis. Pada tahun 1984, kok terbalik? Pada tahun 1894, Ostwald memperluas penjelasan Berzelius dengan mendefinisikan katalis sebagai zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis dalam proses tersebut. Selama 180 tahun sejak penemuan Berzelius, katalis telah memegang peranan ekonomi yang sangat penting di pasar global. Pemahaman mengenai dasar-dasar katalis dan katalisis itu sangat-sangat penting, terutama dalam bidang teknik kimia, industri petrokimia, farmasi, dan lingkungan. Misalnya, dalam industri, katalis bisa digunakan dalam produksi amonia melalui proses Haber, pemurnian minyak bumi. Katalis juga digunakan dalam reaksi kimia organik dan anorganik lainnya. Nah, di Amerika Serikat sendiri itu penjualan katalis itu diperkirakan mencapai lebih dari 20 miliar US dollar pada tahun 2018, terutama digunakan dalam pengolahan minyak bumi dan produksi bahan kimia. Next. Nah, di sini aku sudah mengutip beberapa pengertian katalis menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada menurut Scott Vogler dalam buku Elements of Chemical Reaction Engineering 5th edition. Nah, menurut Scott Vogler itu adalah zat yang mempengaruhi katalis adalah zat yang memengaruhi laju reaksi tetapi muncul dari proses tanpa mengalami perubahan. Katalis ini biasanya mengubah laju reaksi dengan mendorong jalur molekuler atau yang disebut mekanisme yang berbeda untuk reaksi tersebut. Kemudian ada dari Ronald Mason di buku Chemical Reaction Engineering and Kinetics. Nah, menurut Ronald Mason,
katalis itu adalah spesies yang terlibat dalam langkah-langkah dalam mekanisme reaksi, tetapi yang diregenerasi setelah pembentukan produk untuk berpartisipasi dalamnya. Kemudian yang terakhir ada menurut Frontman dan Bischoff di buku Chemical Reactor Analysis and Design. Nah, ini itu menurut Frontman, katalis adalah zat yang apabila dilibatkan dalam reaksi dapat mempercepat reaksi, tapi dan tidak bergabung dalam produk reaksi tersebut. Nah, secara sederhana kita bisa mengetahui bahwa katalis itu adalah zat yang mempercepat atau memperlambat laju suatu reaksi kimia tanpa ikut habis dalam proses tersebut. Nah, selain katalis, kita perlu mengenal yang namanya katalisis. Jadi, katalisis ini adalah peristiwa atau fenomena atau proses yang diinisiasi dijalankan oleh sebuah katalis. Nah, peran utama katalis adalah mempengaruhi kecepatan reaksi kimia, baik mempercepat maupun memperlambatnya tanpa mengalami perubahan kimia pada akhir reaksi itu sendiri. Nah, meskipun sebenarnya si katalis ini tidak berubah secara permanen, tapi akan terjadi interaksi antara si katalis dan reaktannya itu. Nah, dia itu si katalisnya itu bereaksi dengan reaktannya untuk membentuk suatu senyawa kompleks yang sementara. Namun pada akhirnya si katalis ini tuh akan terpisah dan kembali dari produk yang terbentuk. Nah, sebenarnya ketika kita membahas katalis yang dimaksud adalah katalis itu mempercepat reaksi. Meskipun sebenarnya katalis itu adalah mempercepat dan memperlambat mempercepat atau terkadang dia itu memperlambat pembentukan spesies produk tertentu. Nah, ini tuh yang dinamakan dengan inhibitor atau pengertian katalis dari negatif katalis. Nah, ini tuh merujuk pada zat yang justru berperan menghambat atau memperlambat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Nah, untuk memahami lebih dalam, kita akan memasuki gambaran-gambaran mengenai katalis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan gambaran tentang katalis. Nah, yang pertama, katalis berperan untuk mempercepat reaksi. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya katalis itu akan mempercepat suatu reaksi, khususnya pada reaksi-reaksi kimia pada produksi di reaktor. Nah, kebanyakan reaksi kimia berlangsung lambat, bahkan mungkin sangat lambat. Hal ini dikarenakan tingginya energi aktivasi yang diperlukan agar reaksi berjalan, ya, berdasarkan teori tumbukan. Kemudian yang kedua adalah katalis tidak tergabung dalam persamaan stoikiometri. Artinya, katalis ini adalah senyawa yang tidak tergabung dalam persamaan, karena katalis bukanlah reaktan maupun produk. Ini berlaku secara umum, kecuali pada reaksi autokatalitik yang mana produk dari suatu reaktan itu berperan sekaligus sebagai katalis pada reaksi berikutnya. Nah, katalis muncul di dalam mekanisme reaksi, serta muncul secara langsung maupun tidak langsung dalam persamaan kecepatan reaksi. Jadi walaupun dia tidak termasuk dalam persamaan stoikiometri, namun dia ketika ditinjau dari sisi mekanisme reaksi, dia ada. Kemudian yang ketiga, kuantitasnya tidak berubah, baik di akhir. Artinya ketika di awal ada 3, maka di akhir juga akan ada 3. Katalis hanya ikut berkinetika dengan reaktan. Ketika reaksinya usai, ia akan kembali ke komposisi awalnya dengan kuantitas yang sama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, katalis dapat berubah sifat kimia dan fisikanya sehingga mengarah pada deaktivasi. Deaktivasi itu adalah deaktivasi katalis itu adalah kondisi di mana katalis itu tidak bisa mengkatalisis suatu reaksi lagi. Itu disebabkan karena keracunan, poisoning, atau penumpukan kotoran, kerusakan fisik, atau sintering partikel logam, perubahan kimia katalis, dan pengikatan kuat produk pada situs aktif. Kemudian yang keempat, yaitu adalah komposisi
kimiawi suatu katalis tidak berubah pada akhir reaksi. Katalis hanya ikut bereaksi dan membantu mempercepat reaksi, bukan reaktan apalagi produk. Komposisinya di akhir reaksi akan sama dengan komposisinya di awal reaksi. Kemudian yang kelima, hanya dibutuhkan sedikit. Jadi dalam suatu reaksi dia dibutuhkan hanya sedikit ya dari sekian banyak reaktan. Hal ini karena katalis hanya dijadikan tempat singgah sementara oleh reaktan sehingga bersifat regeneratif. Artinya bisa dipakai ulang oleh reaktan yang belum bereaksi. Contohnya, 1 gram katalis logam PT dibutuhkan untuk reaksi penguraian 10⁸ liter H2O2. Jadi sangat sedikit katalis logam PT yang dibutuhkan untuk sebanyak 10⁸ liter H2O2. Kemudian yang keenam, katalis dapat mempengaruhi selektivitas reaksi. Katalis bersifat spesifik. Maksudnya apa? Yaitu adalah ketika kita punya suatu reaktan dan ingin menghasilkan suatu produk, maka bisa jadi produk yang dihasilkan itu lebih dari satu. Dan tentu kita menginginkan hanya salah satunya. Nah, beberapa reaksi menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan. Untuk itu, digunakan katalis tertentu untuk mempercepat produk yang diinginkan, sehingga selektivitasnya lebih tinggi. Contohnya adalah reaksi oksidasi etilena, yang mana C2H4 ditambah setengah O2 menjadi C2H4O. Menjadi produksi etilena oksida yang diinginkan. Namun, dia juga menghasilkan reaksi samping, yaitu adalah C2H4 tambah 3O2 sama dengan 2CO2 tambah 2H2O. Nah, ini adalah produk yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita tambahkan katalis berupa perak ya, atau Ag yang sangat selektif menghasilkan etilena oksida. Nah, jadi maksud dari kata katalis ini bersifat spesifik, dia hanya mempercepat reaksi pada reaksi tertentu, hanya pada produksi etilena oksida, bukan pada produk sampingnya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan etilena oksida lebih cepat, ya, lebih banyak dalam waktu yang lebih dekat, dan mengurangi selektivitas dari produk sampingnya. Kemudian yang ketujuh, dia katalis tidak mengubah kesetimbangan reaksi dan sifat termodinamikanya. Sekali lagi, hanya mempercepat reaksi, tidak membuat kesetimbangannya bergeser. Artinya ketika suatu reaksi itu sudah setimbang, dia tetap sama keadaannya ketika tidak menggunakan katalis. Dia hanya mempercepat pada mencapai kesetimbangan. Juga tidak mengubah sifat-sifat termodinamikanya, baik itu energi Gibbs atau panas reaksi atau tetapan kesetimbangan atau konversi equilibrium. Katalis hanya berpengaruh pada kinetikanya. Berdasarkan apa yang disampaikan Atkins ya dan De Paula, a catalyst increases the rate at which a system approaches equilibrium, but it does not affect the position of equilibrium. Kemudian 8, bukan sebagai initiator reaksi. Jadi reaksi itu tidak dimulai karena adanya katalis. Katalis hanya mempromosikan reaksi-reaksi yang perubahan energi bebas Gibbs-nya berharga negatif. Dengan kata lain, katalis tidak mampu mempercepat suatu reaksi pada kondisi tertentu yang secara termodinamika tidak dapat berlangsung. Artinya ketika memang pada kondisi tertentu tidak berlangsung reaksi, maka ditambah katalis pun tidak akan terjadi. Baik, selanjutnya.
Baik, saya akan melanjutkan gambaran-gambaran tentang katalis. Di nomor 9 adalah katalis hanya mempercepat reaksi untuk mencapai kesetimbangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendekatan eksperimental yang dapat kita lihat di contoh grafik profil konversi reaksi versus waktu reaksi dengan katalis dan tanpa katalis. Dapat dilihat dari grafik tersebut, eh, reaksi yang menggunakan katalis menunjukkan waktu yang lebih singkat, namun komposisi kesetimbangan di akhirnya tetap sama dengan reaksi tanpa katalis. Selain itu, eh, masih yang Selain itu, sebagai tambahan, karena tetapan kesetimbangan reaksi atau simbol K besar itu merupakan perbandingan antara tetapan kecepatan reaksi ke kanan terhadap tetapan kecepatan reaksi ke kiri. Karena dia itu bersifat konstan atau tidak berubah, maka katalis itu juga bersifat mempercepat reaksi dalam kedua arah. Contohnya, katalis logam itu dia ketika digunakan akan mempercepat reaksi hidrogenasi serta sekaligus reaksi dehidrogenasi. Next. Selanjutnya, katalis mempunyai suhu operasi yang optimum. Artinya, setiap katalis itu dirancang untuk bekerja secara efektif dalam rentang suhu tertentu. Jadi, ketika suhu itu terlalu rendah, energi kinetik molekul reaktan itu ada kemungkinan tidak cukup untuk mengatasi energi aktivasi, sehingga reaksi yang terjadi akan sangat lambat. Namun, jika suhu juga terlalu tinggi, ada kemungkinan terjadinya sintering atau penggabungan partikel katalis atau dekomposisi struktur katalis yang dapat menurunkan jumlah situs aktif dan efisiensi reaksi dari katalis. Sebagai contoh, dalam studi oleh Fahri dan Supri Hastuti tahun 2016, mereka menemukan bahwa penggunaan katalis lewatit itu optimumnya di atas ketika di atas 120 derajat Celcius dapat menyebabkan penurunan aktivitas katalis sebab itu sudah di atas dari suhu optimumnya. Next. Selanjutnya, katalis dapat teracuni oleh suatu zat dalam jumlah yang sangat sedikit, disebut racun katalis. Jadi racun katalis ini adalah bahan kimia asing yang ada dalam suatu sistem reaksi dan dapat menghambat kinerja katalis. Racun katalis ini dia dapat membentuk ikatan yang sangat kuat dengan permukaan katalis sehingga memblokir pusat-pusat aktif katalis. Berdasarkan hal itu, racun katalis dalam jumlah yang sedikit saja itu sudah dapat mempengaruhi adsorpsi reaktan pada katalis. Untuk deaktivasi katalis, karena peracunan dapat dipengaruhi oleh distribusi pusat aktif yang berbeda. Hal ini maksudnya ketika katalis itu memiliki pusat aktif yang tersebar luas dan tidak terkonsentrasi di suatu area, hal ini bisa menyebabkan reaksi itu lebih tahan dari peracunan karena tidak semua pusat akan terpapar racun secara bersamaan. Kemudian deaktivasi katalis karena peracunan ini juga dipengaruhi oleh stokiometri. Maksudnya ini berkaitan dengan dia menentukan berapa banyak molekul racun yang diperlukan untuk menonaktifkan sejumlah pusat aktif dari reaksi. Kemudian yang terakhir adalah difusi. Kecepatan difusi ini maksudnya kecepatan difusi itu dia berkaitan langsung atau sebanding dengan seberapa cepat katalis akan teracuni. Di tabel ini ditunjukkan beberapa contoh katalis, semisal di reaksi gas hidrogen dan gas oksigen menghasilkan gas H2O, katalisnya berupa platina dan racun katalisnya bisa berupa CO. Selanjutnya, keaktifan katalis dapat diperbesar oleh suatu zat yang disebut promotor. Jadi, promotor adalah senyawa tidak aktif secara katalitik, tetapi dia meningkatkan aktivitas dari katalis. Untuk jenis-jenis promotor ini ada 4. Yang pertama adalah promotor struktur. Dia meningkatkan selektivitas melalui pengaruh permukaan katalis aktif sedemikian rupa sehingga mengurangi jumlah kemungkinan reaksi dan mendominasi jalan reaksi tertentu. Yang kedua adalah promotor elektronik, yaitu tersebar dalam fase aktif dan mempengaruhi karakter elektronik dan ikatan kimia dengan absorban. Yang ketiga, promotor tekstur, artinya bahan ini menghambat penurunan luas permukaan spesifik karena sintering dan meningkatkan stabilitas termal dari
Terakhir, promotor tahan racun katalis. Artinya, dia melindungi fase aktif terhadap racunan katalis melalui pemurnian sehingga eh, yang terkandung baik dalam reaktan maupun terbentuk melalui reaksi sampingan. Sebuah katalis ini umumnya mengandung satu komponen aktif dan satu atau beberapa promotor. Proporsi komponen aktif katalis itu biasanya lebih dari 75%. Dalam praktik, 4 efek promotor yang sudah saya sebutkan tadi itu umumnya dia terjadi secara bersamaan, sehingga terkadang sulit untuk mengelompokkan jenis promotor secara tepat. Di tabel merupakan beberapa contoh dari promotor katalis Al2O3 itu promotornya SiO2, dia pengaman selanjutnya. Pada reaksi tertentu, terdapat salah satu produk reaksi yang dapat berfungsi sebagai katalis untuk reaksi yang bersangkutan. Produk yang dimaksud itu disebut sebagai autokatalis, sedangkan reaksi yang bersangkutan itu disebut reaksi autokatalitik. Adanya autokatalis dalam suatu reaksi itu dapat diidentifikasikan dengan ciri kurva laju reaksi terhadap waktunya yang berbentuk sigmoidal atau S-shape, di mana di awal reaksi itu dia akan bersifat lambat sebab belum ada produk yang dapat mempercepat reaksi, kemudian laju reaksi meningkat seiring terbentuknya produk, hingga akhirnya menurun lagi ketika reaktan itu telah habis bereaksi. Di tabel merupakan contoh dari beberapa contoh dari autokatalis. Di reaksi metil asetat dan H2O itu yang menghasilkan asam asetat dan metanol, autokatalisnya berupa asam asetat. Next. Selanjutnya, katalis yang dapat menghambat kecepatan reaksi itu disebut katalis negatif atau inhibitor. Nah, walaupun tadi inhibitor dan racun katalis itu sama-sama mengganggu proses reaksi, namun racun katalis itu tidak sama dengan inhibitor. Perbedaannya, racun katalis itu merupakan bahan kimia asing, sedangkan inhibitor itu merupakan hasil reaksi lambat atau produk sampingan dari reaksi lambat yang lepas terdifusi dari permukaan katalis kemudian mengganggu proses reaksi. Di tabel merupakan beberapa contoh inhibitor. Contohnya di reaksi H2 dan O2 menghasilkan H2O itu inhibitornya adalah CO. Selanjutnya. Berikut merupakan fungsi katalitik dari sebuah katalis, yaitu ada 3, yaitu aktivitas berkaitan dengan kemampuannya untuk mempercepat reaksi, kemudian ada selektivitas berkaitan dengan kemampuannya mengarahkan suatu reaksi, dan ada stabilitas, yaitu berkaitan dengan kemampuannya menahan hal-hal yang dapat menyebabkan deaktivasi katalis. Kemudian ada beberapa keuntungan dari peningkatan aktivitas kimia. Yang pertama adalah kecepatan reaksi yang lebih tinggi untuk kondisi operasi yang sama. Kedua, kecepatan reaksi yang sama, namun throughputnya yang lebih tinggi atau ukuran reaktornya yang lebih kecil. Dan terakhir, kecepatan reaksi yang sama, namun kondisinya yang lebih lunak. Itu maksudnya suhu atau tekanannya mungkin yang lebih kecil. Next. Selanjutnya, untuk seberapa besar katalis mempercepat reaksi akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Karena katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, kehadiran katalis menyebabkan perubahan nilai konstanta laju reaksi atau K. Berdasarkan persamaan Arrhenius, yaitu K sama dengan A eksponensial min EA per RT, nilai konstanta laju reaksi itu ditentukan oleh energi aktivasi atau EA dan juga faktor frekuensi atau A. Sebuah katalis mempercepat laju reaksi dengan mengubah nilai antara EA atau A. Katalis dapat menyediakan mekanisme reaksi baru sehingga nilai EA dapat lebih rendah daripada mekanisme reaksi yang tidak diberi katalis. Atau katalis itu dapat membantu orientasi reaktan sehingga meningkatkan nilai A. Contoh dari pernyataan tersebut dapat diilustrasikan pada reaksi hidrogenasi etilena menjadi etana yang dikatalisis oleh katalis oksida
CuMg dengan reaksi C2H4 pada fasa gas plus H2 pada fasa gas menghasilkan C2H6 pada fasa gas. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa reaksi tersebut dinyatakan dalam persamaan kinetika reaksi berorde 1 terhadap tekanan parsial gas hidrogen. Untuk reaksi tanpa katalis, persamaannya adalah R sama dengan 10 pangkat 27 eksponensial min 43.000 per RT dikalikan dengan tekanan dari hidrogen. Lalu untuk persamaan reaksi dengan katalis, R sama dengan 2 kali 10 pangkat 27 eksponensial min 13.000 per RT dikali dengan tekanan parsial gas hidrogen. Di sini kita dapat melihat perbandingan jelas, yaitu nilai A pada reaksi tanpa katalis itu hanya sebesar 10 pangkat 27. Sedangkan nilai A pada reaksi dengan katalis itu memiliki nilai 2 kali 10 pangkat 27. Lalu pada energi aktivasinya, kita bisa melihat bahwa pada reaksi tanpa katalis itu nilainya 43.000, sedangkan untuk reaksi dengan katalis nilainya turun menjadi 13.000. Dengan membandingkan kedua persamaan tersebut pada suhu 600 Kelvin, diperoleh bahwa reaksi tanpa katalis dibandingkan dengan reaksi berkatalis itu 1:1,44 kali 10 pangkat 11. Sehingga dapat disimpulkan katalis tersebut meningkatkan kecepatan reaksi hingga 10 pangkat 11 kali lipat. Next slide. Berikut ada video untuk lebih memvisualkan seberapa cepat sih katalis itu dapat mempercepat reaksi. Pada eksperimen tersebut, itu akan dilakukan reaksi dekomposisi H2O2, lalu ditambah dengan katalis MnO2. Dapat dilihat kepada kedua gelas Erlenmeyer tersebut, volume H2O2 yang diberi yaitu sama. Nah, salah satu Erlenmeyer dimasukkan katalis MnO2 padat. Lalu dapat dilihat juga itu H2O2-nya langsung bereaksi. Sedangkan untuk Erlenmeyer yang satunya yang tidak diberi katalis, itu dia seperti tidak terlihat perubahan apa-apa. Jadi begitu si H2O2-nya dimasukkan oleh katalis, dia langsung bereaksi. Next slide. Untuk kurun waktu yang sama, reaksi yang menggunakan katalis akan menghasilkan produk yang lebih banyak daripada reaksi yang tidak menggunakan katalis. Hal tersebut diakibatkan karena semakin cepat terjadinya reaksi, maka dalam waktu yang sama produk yang dihasilkan reaksi yang lebih cepat juga lebih banyak menghasilkan produk. Sedangkan untuk reaksi yang tidak menggunakan katalis akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan jumlah produk yang sama. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarlan dan Mentari pada tahun 2020, pada proses esterifikasi limbah minyak goreng menggunakan katalis heterogen, mereka mencoba untuk menggunakan katalis dari kulit kerang untuk proses esterifikasi tersebut. Dengan waktu reaksi selama 60 menit, hasil alkyl ester yang diperoleh menunjukkan perbedaan untuk reaksi yang menggunakan katalis dan yang tidak menggunakan katalis. Analisis hasil GCMS diperoleh bahwa alkyl ester yang dihasilkan pada reaksi yang tidak menggunakan katalis yaitu sebesar 27,07% berat. Sedangkan untuk hasil alkyl ester yang diperoleh pada reaksi yang menggunakan katalis itu sebesar 93,4% berat. Next. Selanjutnya bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih katalis dapat mempercepat reaksi. Pertama-tama sebelum mengetahui bagaimana katalis dapat mempercepat reaksi,
mana reaksi tersebut ditentukan cepat atau lambatnya. Nah, berdasarkan sifatnya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat termodinamika dan sifat kinetika. Untuk sifat termodinamika itu sendiri terdiri dari dua parameter utama yang dibahas, yaitu merupakan delta G atau energi bebas Gibbs dan delta H entalpi. Delta G menentukan apakah reaksi dapat berlangsung secara spontan. Jika nilai delta G negatif, maka reaksi bersifat spontan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, delta G menjadi parameter yang krusial dalam mengevaluasi kelayakan reaksi, khususnya dalam konteks ekonomi dan perancangan proses kimia. Selain itu, delta H atau perubahan entalpi juga mengukur jumlah panas yang dilepas atau diserap selama reaksi berlangsung. Bila delta H-nya bernilai negatif, reaksi akan bersifat eksotermis. Sedangkan bila delta H-nya positif, maka reaksi akan bersifat endotermis. Perubahan entalpi ini sangat berpengaruh terhadap penentuan suhu operasi dan desain dalam sistem reaktor itu sendiri. Reaksi dengan delta H besar mungkin memerlukan sistem pendingin atau pemanas tambahan agar tetap stabil selama berlangsungnya reaksi. Perlu dipahami bahwa katalis tidak mempengaruhi nilai delta G maupun delta H. Katalis hanya mempercepat waktu pencapaian kesetimbangan, tetapi tidak mengubah posisi kesetimbangan itu sendiri. Dengan kata lain, sifat termodinamika tetap konstan, baik dengan atau tanpa kehadiran katalis. Ini sangat penting untuk membedakan fungsi katalis dalam konteks kinetika dibandingkan dengan termodinamika. Dalam dunia industri, memahami parameter ini penting untuk menilai efisiensi energi proses. Misalnya, reaksi yang secara termodinamika layak, delta G-nya kurang dari 0, namun sangat lambat, masih bisa dibantu oleh katalis agar terjadi lebih cepat dan pada suhu yang lebih rendah. Inilah sebabnya katalis sangat berperan dalam mengubah reaksi yang secara energi mungkin menjadi reaksi yang secara praktis, efisien, dan layak. Dengan demikian, aspek termodinamik adalah fondasi untuk memahami batas kemampuan suatu reaksi. Sedangkan katalis memungkinkan kita mengoptimalkan reaksi tersebut dalam batasan termodinamika yang ada. Lalu, berbeda dengan sifat termodinamika, sifat kinetika berkaitan dengan seberapa cepat reaksi itu berlangsung. Dalam reaksi sangat hitam mekanisme mekanisme reaksi menggambarkan langkah-langkah yang dilalui reaktan untuk menjadi produk, sementara persamaan laju hubungan antar reaktan dalam kimia adalah persamaan laju reaksi, yaitu R dengan Z kali C dan eksponensial A per RT kali F0. Dengan R itu merupakan laju reaksi, Z itu jumlah tumbukan, C itu konsentrasi reaktan, dan 0 C dengan C yang tumbukan dengan memperbaiki orientasi molekul selama tumbukan. Baik, mohon maaf, akan kita lanjutkan. Katalis berperan penting dalam menurunkan nilai energi aktivasi, serta meningkatkan nilai F0 dengan memperbaiki orientasi molekul selama tumbukan. Hasilnya, laju reaksi meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, katalis sangat vital dalam sistem reaksi yang berjalan lambat atau membutuhkan suhu tinggi untuk memulai reaksi. Selain itu, mekanisme reaksi juga berubah ketika katalis terlibat. Dalam reaksi tanpa katalis, mekanisme mungkin terdiri dari banyak tahap energi tinggi, tapi dengan katalis, mekanisme tersebut bisa terdiri dari tahap-tahap yang lebih ringan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Ini dikenal sebagai reaction pathway modification dan menjadi prinsip dasar kerja katalis baik dalam kimia anorganik maupun biokimia. Selanjutnya, untuk solusi atas permasalahan baik itu sifat termodinamik maupun sifat
kinetika, maka kita dapat menggunakan katalis. Katalis bekerja dengan berinteraksi dengan salah satu atau lebih reaktan, membentuk senyawa antara atau intermediate yang lebih reaktif dan memerlukan energi aktivasi lebih rendah untuk melanjutkan reaksi. Dengan demikian, jalur reaksi menjadi lebih mudah dilalui oleh reaktan. Salah satu mekanisme penting dari katalis adalah melokalisasi reaksi. Artinya, katalis menyediakan permukaan tempat molekul reaktan dapat menempel sementara. Meningkatkan kemungkinan tumbukan dan orientasi yang tepat. Proses ini meningkatkan efisiensi tumbukan dan membantu menurunkan energi aktivasi secara drastis. Selain itu, katalis tidak mengubah energi total reaksi maupun posisi kesetimbangan, tapi mempercepat tercapainya kondisi kesetimbangan. Ini berarti bahwa dalam sistem yang sama, reaksi akan mencapai titik akhir yang sama, tetapi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika katalis digunakan. Hal ini memiliki dampak besar dalam industri karena mempercepat throughput dan mengurangi waktu tinggal bahan di dalam reaktor. Katalis juga memberikan kontrol atas selektivitas reaksi yang memastikan bahwa reaksi menghasilkan produk yang diinginkan. Ini sangat penting dalam sintesis senyawa organik atau bahan aktif farmasi, di mana produk samping harus diminimalkan. Dengan penggunaan katalis yang tepat, jalur reaksi bisa diarahkan pada pembentukan produk tertentu yang diinginkan dengan efisiensi yang tinggi. Di sini dapat dilihat juga grafik energi aktivasi menjelaskan tentang cara kerja katalis dalam menurunkan energi aktivasi sebuah reaksi. Pada grafik ini kita melihat dua jalur reaksi. Yang pertama yaitu jalur tanpa katalis dengan energi aktivasi tinggi atau EA1 dan jalur dengan katalis yang memiliki energi aktivasi lebih rendah atau EA2. Walaupun titik awal dan akhir reaksi tetap sama, perbedaan jalur ini membuat reaksi dengan katalis berlangsung jauh lebih cepat. Konsep energi aktivasi berasal dari teori Arrhenius yang menyatakan bahwa kecepatan reaksi sangat bergantung pada energi minimum yang dibutuhkan agar partikel-partikel dapat bereaksi. Semakin rendah energi aktivasi, semakin besar kemungkinan tumbukan antar molekul menghasilkan reaksi kimia. Oleh karena itu, kehadiran katalis menurunkan nilai energi aktivasi dan memperbesar nilai konstanta laju reaksi. Dengan adanya katalis, bukan hanya waktu reaksi menjadi lebih singkat, tetapi efisiensi penggunaan energi juga meningkat. Ini sangat penting, terutama dalam skala industri, karena mampu menekan biaya energi dan meningkatkan produktivitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana katalis itu dapat menurunkan energi aktivasi pada kasus energi aktivasi sintesis amoniak itu turun dari 942 kJ per mol tanpa katalis menjadi 13 kJ per mol dengan katalis berbasis Fe atau besi. Nah, hidrogenasi etilen itu dengan laju reaksi tanpa katalis itu nilainya 10 pangkat 27 eksponensial min 43.000 per RT. Sedangkan dengan katalis CuO min CuO dan ZNO itu laju reaksinya menjadi 2,10 2 kali 10 pangkat 27 eksponensial min 13.000 per RT. Di sini dapat dilihat pada suhu 600 Kelvin, perbandingan reaksi dengan katalis dan tanpa katalis itu akan menghasilkan kecepatan 1,44 kali 10 pangkat 11. Jadi sangat cepat banget. Katalis itu akan menurunkan energi aktivasi hingga kurang dari 170 kJ per mol. Sedangkan reaksi dengan katalis enzim itu energi aktivasinya dapat mencapai 35 sampai 50 kJ per mol. Lalu, di sini juga dapat dilihat katalis dapat meningkatkan konversi reaktan menjadi produk. Dalam hal ini, reaksi esterifikasi gliserol menjadi triasetin digunakan sebagai studi kasus dari tabel dan grafik. Dari tabel dan grafik, terlihat bahwa peningkatan konsentrasi katalis berbanding lurus dengan peningkatan nilai konversi gliserol. Misalnya pada penggunaan katalis 2%, konversi gliserol hanya sekitar 58,7% dalam waktu 90 menit. Namun saat digunakan 5% katalis, konversi meningkat hingga lebih dari 90%. Ini menunjukkan bahwa jumlah situs aktif yang tersedia pada katalis sangat mempengaruhi jumlah
molekul reaktan yang bisa bereaksi secara bersamaan. Namun, pada konsentrasi 7%, laju peningkatan konversi mulai landai dan cenderung mendatar. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem sudah mencapai titik di mana semua reaktan sudah berinteraksi dengan situs aktif katalis, dan penambahan katalis lebih lanjut tidak memberi pengaruh signifikan pada reaksi tersebut. Ini juga menunjukkan adanya titik jenuh pada sistem katalitik. Teori yang mendukung fenomena ini adalah konsep adsorpsi Langmuir-Hinshelwood, di mana reaksi harus terlebih dahulu teradsorpsi di permukaan katalis sebelum dapat bereaksi. Ketika permukaan katalis sudah jenuh dengan reaktan, maka peningkatan konsentrasi katalis tidak meningkatkan kecepatan reaksi lebih lanjut. Oleh karena itu, dalam penerapan industri, penting untuk menemukan konsentrasi katalis yang optimum, tidak terlalu rendah agar reaksi efisien, namun juga tidak terlalu tinggi agar tidak boros dan tetap ekonomis. Ini menegaskan bahwa katalis bukan hanya mempercepat reaksi, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi reaksi secara menyeluruh. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami terkait katalis, dasar-dasar katalis dan katalisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.